Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia adalah gambar atau citra Allah. Segala yang ada adalah pernyataan Allah. Sebab segala sesuatu adalah ciptaan Allah, hasil karya Allah. Demikian pula manusia. Namun karena manusia diciptakan sebagai pribadi yang berakal budi, yang mampu mengenali diri dan segala sesuatu di sekitarnya, manusia berkehendak bebas dan berhati nurani. Itulah yang membedakan manusia dari ciptaan yang lain. Sebagai pribadi, manusia tidak secara naluriah atau dengan sendirinya menyatakan Allah, tetapi manusia harus dengan kesadarannya mewujudkan diri sebagai gambar Allah. Orang yang dengan sadar tidak mewujudkan diri sebagai gambar Allah, itulah yang disebut berdosa, sama dengan menolak kehendak Allah yang menciptakannya, memberontak terhadap Allah, dan mengingkari jati dirinya. Maka, keselamatan manusia hanya akan terlaksana bila penerimaan penyelamatan Allah itu merupakan suatu usaha mewujudkan diri sebagai manusia gambar atau citra Allah. Saudara-saudara terkasih, pada masa Natal ini kita diingatkan bahwa penyelamatan manusia itu berarti penyucian, yaitu kemanusiaannya disatukan dengan keilahian. Inilah asas dasar kesucian bagi manusia. Dengan ini, manusia memiliki kekuatan untuk mewujudkan diri secara sadar akan kesatuannya dengan Allah. Manusia mampu berjuang menjadi suci, dan itulah artinya manusia berjuang menjadi gambar Allah, menjadi secitra dengan Allah. Sebagaimana penginjil Lukas mencatat, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas bab 2 ayat 17 sampai dengan 19. Secara tersirat, Bunda Maria semakin merasakan cinta kasih Allah dan karyanya terhadap manusia yang begitu mengagumkan, sebagaimana ia sendiri mengalaminya. Para saudara, bagaimana seharusnya manusia menanggapi agar karya penyelamatan Allah itu sungguh terlaksana pada diri manusia? Rasul Paulus menyatakan bahwa penyelamatan manusia itu semata-mata berkat cinta dan belas kasih Allah. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, seolah-olah pribadi manusia yang bersifat rohani dan harus mewujudkan diri sebagai gambar Allah itu terbelenggu oleh kejasmanian tubuhnya. Kelahiran Yesus, yaitu Allah Putra yang menjadi manusia, tidak terjadi di kemewahan duniawi, tetapi justru di kandang hewan.
untuk menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita itu jasmani yang nisbi, yang hanya dapat berarti bagi pribadinya bila bernilai rohani, menjadi tanda yang rohani bila menggambarkan pribadi Allah. Maka bayi yang lahir di kandang itu dan berbaring di palungan menegaskan bahwa karya penyelamatan itu pada hakikatnya berarti bahwa tanpa mengingkari kejasmaniannya, manusia melepaskan belenggu kejasmaniannya. Penyatuan yang ilahi dengan yang insani itulah penyelamatan. Juga berarti menyucikan yang insani, khususnya di sini menyucikan tubuh manusia. Itulah hakikat keselamatan yang disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus bab 3 ayat 5 sampai dengan 7. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan manusia bukan karena usaha manusia, melainkan semata-mata karena belas kasih Allah. Demikianlah, Kristus bukan hanya gambar pribadi Allah dalam wujud manusia yang sempurna, yang menyelamatkan manusia, tetapi juga Kristus menyatukan hidup ilahi dan hidup insani, dan bagi umat manusia, itulah keselamatan itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya, orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tak ditinggalkan. Yesaya 62 ayat 12. Kita melihat penyelamatan manusia itu terjadi saat Allah menyatukan diri dengan manusia, yang berarti manusia disucikan. Manusia ditebus, manusia menerima apa yang sungguh didambakannya. Saudara-saudari terkasih, sadarkah kita bahwa arti menyucikan diri ialah berjuang agar apapun yang kita lakukan sungguh menggambarkan pribadi Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Mulia. Maka marilah para saudara kita terus berjuang untuk mewujudkan citra Allah di dalam diri kita melalui segala sesuatu yang kita lakukan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.